Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد، معاشر الحبائب والحاضرين rahimakumullah, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya takdimi, para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh-tokoh agama Desa Tugusari, khususnya Al-Habib Nagib bin Hasan Al-Haddad, Habib Mahdi bin Hasan Al-Haddad. Jadi mudah-mudahan para habaib kita Allah berikan sehat wal afiah jasmani dan rohani, panjang umur, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita dengan beliau-beliau menjadi tanda berkumpulnya kita dengan kakeknya sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk guru kita, orang tua kita, Ustaz Ruspo, juga ada Kiai Syamsul Arifin dari Kencong, juga para tokoh agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan lembaga ini menjadi lembaga yang membawa umat semakin dekat kepada Maulana Muhammad. Dan juga untuk tokoh masyarakat kita, Bapak Kepala Desa, mudah-mudahan Allah berikan hati yang kuat dan keistiqomahan untuk menjadi seorang pemimpin. Amin ya Rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, mudah-mudahan acara malam ini Allah hujani rahmat hingga membawa keberkahan, manfaat, dan menjadikan ajunan semuanya hamba yang lebih baik. Amin ya Rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Semangat Ki. Saya ini baru datang tadi, yang paling berkesan ya tadi itu Nurul Syafa'ah, yes. Nggak apa kayak yel-yel petinggian. Napa nyalon nah neka Ustaz Ruspo neka. Ya, ini acara neka acara pengajian Ki. Pengajian apa orkes? Saya mesemak bain kesampean. Mak jauh gelu nggak Fir'aun saya jauh gelu ini ya. Neka acara pengajian napa acara orkes? Pengajian apa orkes? Berarti kalau pengajian ada ilmu yang harus diperdengarkan dan nantinya diamalkan. Ya, jadi kalau sampean acara pengajian, acara taklim, nasihat-nasihat agama, sampean ngobrol sendiri, sibuk sendiri, ulama menyampaikan, dikhawatirkan orang-orang yang saat duduk di majelis-majelis ilmu mereka berbicara sendiri, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Ya, jadi fokus supaya ada manfaat, ya, supaya ada kebaikan yang bisa sampean dapat dari duduknya sampean di acara-acara yang baik. Kalau dulu saya ngelarang orang kalau waktunya ceramah ngerokok, itu saya paling marah dulu. Ya, cuma sekarang ini Habib Pak rokok ki tak nyaman saya.
Jadi tidak apa-apa sudah rokok pokok cek kakan kita kok betok empian. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, ini malam acara haflatul imtihan dan juga acara hall umum. Jadi ada 3 acara, saya tambah 1 yaitu tentang 4 bulan mulia yang selama ini kita salah dalam mengartikan. Rajab, Sya'ban, Ramadan dan juga Syawal. Jadi banyak dari kalangan kita ini salah paham tentang memaafkan. Jadi biasanya orang itu meminta maaf kalau masuk bulan apa biasanya? Bulan apa? Syawal. Nah itu telat Bu, Pak, telat. Karena apa? Di 3 bulan sebelum Syawal ada bulan permohonan ampun kepada Allah yaitu bulan Rajab. Mundur ke belakang ada namanya bulan Rajab yang baginda sebutkan Syahrullah, bulannya Allah, bulannya istighfar, bulannya memohon ampun. Jadi kalau di bulan Rajab sampean tidak saling memaafkan, ki beci ke tetanggena, tak nyapa bi tretanna, tak nyapa bi tetanggena, sampean istighfar sampai ngol pak gun tak erekkan bi pangeran. Ya sampean mau minta maaf sama yang maha segalanya, minta maaf ke Tuhannya sampean, tapi hamba-hamba yang lain yang bikin salah sama sampean tak sepora bi embian. Tetangga tak nyapa, tretan bi tretan atokar, terus sampean juk metojuk semua husu istighfar tak erekkan bi pangeran. Kalau masih ada kebencian di hati seorang hamba, maka permohonan maafnya tertolak kepada Allah. Makanya jadi orang itu harus betul-betul faham tentang ini agama. Makanya lembaga-lembaga pendidikan ini adalah wadah supaya kita itu tidak asal hidup, tidak cuma bernyawa, tapi tahu aturan-aturan agama yang kita peluk. Bulan Rajab adalah bulannya sampean memohon ampun kepada Allah. Maka sebelum sampean meminta ampun kepada Tuhannya manusia, maafkan dulu kesalahan saudara-saudara sampean. Apalagi seminggu lagi kita masuk Ramadan. Jikalau mungkin kemarin Rajab terlambat, Sya'ban banyak terlalaikan, seminggu ini jangan sampai lalai. Buang itu kebencian di hati-hati sampean. Mulut yang suka rasan-rasan, saya senang sanrasan, ambu, leren, colok negale, colok gimana kasar gelum pian je tersinggung, bulu nega bahasa Madura tok ngaltok Bu, king bek nyaman mengocak sarkasar gurih Bu, bulu nega majelis dimanapun saya duduk, kalau orang suka sanrasan itu saya sebut namanya BC. Mana yang BC mbian? Bucok colokan. Saya tersinggung berarti tukang colok. Saya tak tersinggung berarti bener tukang colok. Beda pancen Bu ibu neka sekarang bukan cuma orang perempuan, reng laki gitu tukang colok sedia. Getel colokan mah tak ngurus orang gi. Ru getel. Bu Arapa ben Bu, tak sanrasan dua renggo. Apa saya sare bimbian? Ambu, terus ngurus urusan orang. Gi bertetangga meleh sepeda motor tria tena. Deh, paling nyicil, mentak nyicil bigel ruah. Ada sepeda na Bu, jaya urus. Makanya banyak orang kena yang stroke, bener kolesterol tinggi. Pola na tetangga na senang. Bertretan senang, tetangga senang, sakit atin. Orang gila. Ini di zaman sekarang banyak. Loh Habib, kok bahas ke sana Habib? Percuma pian. Memonduk anakan sekolah tegi, king atin adria percuma. Dor. Oh paling pian ki pada senang sanrasan. Betul Beb, betul. Beban kan terlebur sanrasan, ya pokoknya norok betul.
Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa saya bahas rasan-rasan? Rasan-rasan ini dimulai dari suka ngurus urusannya orang. Dari suka ikut campur urusannya orang, maka akan tumbuh sifat iri dengki. Iri dengki oneng iri dengki mbian. Anon bahasa Arab apa? Driya. Oneng driya mbian. Ki, jadi beda setong cerita bu. Iblis neka ngobrol bi Fir'aun. Ngebala ke Fir'aun. Fir'aun, kamu tahu ndak? Ada seorang atau makhluk yang lebih parah daripada kita, katanya iblis. Beda orang neka lebih sara daripada iblis bi Fir'aun. Fir'aun neka ngaku pangeran bu. Iblis menyesatkan umat, dilaknat sama Allah. Tetapi katanya iblis, ada golongan yang lebih parah daripada kita berdua, lebih sara daripada Fir'aun bi iblis. Lah Fir'aun tanya, siapa? Katanya Fir'aun. Ada boneka iblis, kadingaki nempian. Saya, katanya iblis, mempunyai seorang pengikut. Esoro maksiat gelem, esoro judi gelem, esoro ngecok gelem. Orang yang kok riacan iblis. Karena senangnya iblis sama orang ini, iblis nyampaikan, minta apa berencan iblis? Etoroten bingko. Oneng ben saya minta be orang neka. Napa jangan orang neka? Tetang kebule di sape paten sahabina. Jangan iblis, buat apa? Ngano apa paten? Menbaan terus sape, beri du polo sejeraja bingko. Engkau tak gelem sape, pokok sape na tetanggen engkau pemate. Orang neka, orang yang dengki hasudria ini lebih soro, lebih parah, lebih sara daripada iblis bi Fir'aun. Mangkana empian nega, orang kayak kita ini terus di hatinya ada sifat iri dengki. Saat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, panas sendiri pak. Karena apa? Lebih sara dari iblis. Jadi kalau sampean beda kretek ya tina, ngetelak orang di sepeda, ngetelak tetangga pas apa agelek laki bine, terus aten ampian aguli, solawat pebenyak ampian. Berarti dalam atena beda olaan itu, berbucok sekone itu. Ya, jadi jadilah manusia yang tidak usah ikut campur urusannya orang. Apalagi di musim-musim biasanya. Ini siapa? Tadi Pak Kades. Pak Kades ini sudah berapa tahun menjabat? Berapa? 1. Oh ki anga. Biasa nama urusan kadesannya atau kareng goreng biasanya. Kanto kapi dukung Pak Kades ya. Enten gi. Enten. Minta paving ke Pak Kades sembian. Minta lampu ke Pak Kades. Budina san-rasan. Ya ini umum di kalangan masyarakat. Saya sampaikan kepada orang-orang kalau mau pilihan, sampean bersaing di waktu belum terpilih. Menlae pilih ambu jedeng megendeng atau kar. Karena yang jadi bukan yang dipilih terus emoso. Tetangga, ale, kakak, reng tua kadang atau kar karena tak pada pilihan. Kalau sudah jadi dukung. Kalau sudah jadi didukung, dibantu supaya bisa menjadi pemimpin yang beramanah. Cek kemoso. Ambu nanti 5 tahun lagi mosoan boleh mbian. Emang tokar loh. Ini di mana-mana seperti itu. Akhirnya pelengan Pak, ke desa pelengan Bu, dibantu. Ya, jadi yang pertama tadi bulan Rajab, bulannya istighfar. Bulannya memohon ampun, maka sebelum sampean minta ampun kepada Allah, ampuni, maafkan kesalahan saudara-saudara sampean. Itu yang pertama. Lalu sebulan setelahnya ada yang namanya bulan Sya'ban. Paenga neka Sya'ban, bene bulan Rasol. Apa maturanya sahabat? Rebe Kemes Jumat ya. Sya'ban.
Ki bener rebe nih rebe. Kagak nembi itu rebe itu. Iya. Dia menyesatkan saya sampean. Rebe apa ya bahasanya ya apa? Rebe. Oh, para gila saya ini. Ya bulan Sya'ban, yang mana Kanjeng Nabi ada bu syahri. Sya'ban ini bulanku kata Rasulullah. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana Allah ingin membunga atena Kanjeng Nabi. Karena apa? Di bulan ini Allah turunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Abu ramai kan tawanya. Ayat ini perintah tentang solawat. Kenapa solawat ini untuk menyenangkan hati Rasulullah? Karena orang yang sombong, orang yang riya, siapapun orangnya, kalau dia bersolawat tetap dapat ganjarannya. Yang menunjukkan amalan solawat ini dalam keadaan apapun orang baca tetap keterima. Ini mempermudah umatnya Kanjeng Nabi untuk mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sampean introspeksi. Dalam bulan Sya'ban yang sudah mendekati akhir ini, berapa kali sampean bersolawat atas Maulana Muhammad? Setiap hari ada yang 1000? Bu, ada yang 1000? Hah? Ada yang satu hari 1000? Di zaman sekarang ini banyak orang yang lupa ke Kanjeng Nabi dan masih bangga dengan keadaannya. Menempian mate pak, tak beri syafaat bek Kanjeng Nabi, agludur ke neraka. Ya, kalau kita tidak kenal sama Rasulullah, tidak bisa. Ini zaman sekarang seperti itu. Di zaman sekarang ini sama sunnah saja luput orang-orang. Nanti kita bahas tentang sunnah ini nanti kalau masuk tentang pembahasan imtihan ini. Lalu setelah itu baru masuk Ramadan. Ramadan itu hadiah. Jadi Rajab Sya'ban waktunya sampean berjuang. Ramadan hadiah. Bukan di waktu Ramadan sampean mulai ibadah. Dimulai Rajab ini harusnya lebih giat sudah ibadah. Karena kalau Rajabnya sampean lepas, Sya'bannya sampean lepas, maka Ramadan akan menjadi bulan yang sampean sia-siakan nanti. Kenapa seperti itu, Beb? Saya Ramadan puasa, Beb, tidak pernah batal. Secara syariat yang terlihat sampean tidak batal, tetapi secara hukum banyak batal-batal yang tidak disadari. Maka dari itu ilmu itu sangat penting sekali. Contoh, baginda Nabi SAW, seperti kata beliau sampaikan, banyak orang ini berpuasa dari yang halal, tidak makan nasi, tidak minum air, tetapi berbuka dengan yang haram. Apa maksudnya? Orang kalau suka gibah, lebur san-rasan, hukumannya seperti makan bangkai saudaranya. Jadi saat sampean puasa tapi mulutnya masih suka rasan-rasan, maka di waktu itu puasa sampean sia-sia, cuma dapat lapar dan haus. Dan ini terjadi karena apa? Imannya tergelincir, imannya tipis. Karena apa? Rajab dan Sya'bannya terlepas. Ya, jadi nanti masuk bulan Ramadan, sudah saya cepatkan, nanti masuk bulan Ramadan saya juga titip kepada ustadz-ustadz yang ngimami sholat tarawih itu. Sholat ini yang dicari tumak ninanya, yang dicari tumak ni sallu ala Nabi Muhammad, yang dicari itu tumak nina. Ja'abaje ngak sepur Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, amin, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Begini sholatnya. Ada banyak Idul Fitri, banyak orang tua kecetit sini ya Pak. Terawihnya kayak sepur. Empe aneka ngade pangeran, pendiatoran, on abeje. Yang husu. Ini saya titip kepada imam-imam musola, imam-imam masjid. Ceger jelenggerin empean kalau ngimami sholat. Neka ngade pangeran. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Panas di sini, ini strong. Lalu yang terakhir masuk bulan Syawal,
ya, masuk bulan Syawal, tidak apa-apa biar aja lul, dipateni peteng nanti, biar tidak apa-apa. Ya masuk bulan Syawal, ini saya titip ke ibu-ibu. Sebetulnya sampean itu sholat id di rumah harusnya, bukan di masjid. Secara aturan itu orang perempuan di rumah, benek masjid. Karena apa? Bakal menimbulkan fitnah. Fitnah seperti apa? Orang laki ini kalau beli baju, beli dari toko baju langsung dibawa pulang, dicoba di rumah. Tapi man bu ibu mari melek lambi datang ke compon tetanggena bungkok melek lambi tak diskon ya. Kain dari beling-beling pamer. Belum lagi biasanya beli lengan panjang ditarik ke atas, gelang yang 5 gram satu ditukar sama yang muda malah benyak. Dari jauh ketelak tetanggena lahir batin le pamer, cuma untuk mamerkan dirinya. Wah ini akhirnya timbul bahaya. Apalagi zaman sekarang musimnya skincare. Ya, biar glowing. Sampean glowing itu tahu sampean nanti ujung-ujungnya kayak apa? Oneng ndak men? Engak piring RKM. Wah, apa muka kok sampai gilap-gilap kayak piring. Orang perempuan itu, ya, wanita itu kecantikan tertingginya adalah inner beauty, Bu. Namanya inner beauty, kecantikan dari dalam. Bagaimana kecantikan dari dalam ini? Bagaimana nilai itu ada untuk seorang wanita? Adalah saat dia senantiasa menyenangkan pandangan suaminya. Agele bisa laki, sabar ke saya laki. Ini perempuan paling cantik. Makilah muwana glowing, men benare deng nyerodeng tok. Bener glowing gitu. Delosor. Ya, perempuan itu kecantikan dan kemuliaannya terletak pada rasa malunya. Jadi saat dia tersembunyi di dalam rumah, mempunyai sifat mawaddah, mempunyai sifat al-wadud, bisa menenangkan dengan cinta kasih sayang, membawa ketentraman di dalam rumahnya, jempol lemak itu perempuan hebat. Mon cuma rambutnya semir koneng ki mau warna ngak piring RKM keluar pengajian roh emat 300 meter kecium Bu kayak ngecompon ngak grandong saya laki mulai alako mau kak labeng bau terasi mau kak labeng saya laki dari Sabe saya binek juk tojuk tiktokan bener yang binek ratin ya kak ada 11-12 be setan. Ya, mon datang koleman ben. Bener bukan pakai bedak lagi, udah pakai pelamir kadang malepote. Minyak wangi copot itu tutupnya gujur agin ya kak. Coba compot beda dasteran, keleknya sama basah gitu ya. Rambut seberian ya Bu, tojuk bekong medongkrong. Saya laki takut itu Bu. Mulai mau kak labung budi jerangkong. Ini makai lampian nganggu skincare saya larang Pakun benerat din itu Pakun. Ya, jadi harus paham. Sampean beli bedak mahal, beli minyak wangi mahal, mencapayung tak kira glowing mencapayung. Bede capayung gi, bede capayung. Sebrian lagi. Ini tepung beras itu. Ya, jadi kalau sampean ingin disebut wanita yang cantik, maka jadilah perempuan yang menyenangkan hati suaminya, bukan menyenangkan hati orang lain yang bukan mahramnya. Jadi ngagine Kanggi, pahami betul-betul wanita ya, seorang perempuan yang memakai wewangian dengan niat dicium yang bukan mahramnya, maka selama wewangian tersebut dicium yang bukan mahramnya, selama itu wanita ini dihukumi pelacur. Neka sih ada Bu Kanjeng Nabi bener saya ngereng menpen komplain ke Kanjeng Nabi. Neka atoran Bu.
neka atoran. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah memuliakan panjenengan semuanya. Empian neka mentadak Kanjeng Nabi lahir pendem bu. Dimuliakan sama Rasulullah, maka muliakan diri sampean. Banyak hal yang perempuan ini harus rubah di zaman sekarang. Hijrah bukan cuma dari cara berpakaian, tapi memulainya dengan hati dan mengenal Sayyidah Fatimah putri sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada banyak hal yang di kalangan masyarakat kita ini lepas. Karena apa? Minimnya ilmu, tidak maunya belajar. Kalau dinasehati deng nyerodeng, bong sombong, sok ginten gitu, genteng endak, ya alim apalagi dinasehati deng nyerodeng. Auratnya itu, siapa namanya? Nanti, angai denger pengajian juga mau gegok itu sama duduk sama gini deh. Oh, preman pensiun. Kayak ngagin. Sallu ala Nabi Muhammad. Enggak, tapi saya senang. Inti antingan ya, antingan. Saya ini paling cinta sama anak-anak muda, ya. Jadi ngagin, anak-anak muda mau antingan kek, mau tatuan kek, mau masih minum kek, mau ngepil kek, tapi saat dia masih mau duduk di tempat-tempat yang baik, 2 jempol. Beb, tapi kan mereka maksiat, Beb. Mereka dalam proses. Cuk mulai terus ngenom inti. Jangan Habib tak apa ngenom. Bukan itu. Saya pernah muda, saya meler Pak, meler sarah. Dan sekarang saya tahu mayanfa, tidak ada manfaatnya kenakalan itu. Tapi kan mereka masih remaja. Mereka butuh dicintai, mereka butuh dipercaya, mereka butuh didukung. Tapi jek tambahin mana bener anak ngenom, jong tambah jong. Bukan seperti itu, tapi terima mereka dalam keadaan apapun. Ada yang pernah bertanya kepada saya, Habib, kalau orang tatuan apa sholatnya keterima? Yang tidak keterima itu yang tintanya hasut, tintanya benci dan ditato di dalam hati. Kalau cuma gambar yang penting kamu menyesal dengan itu, bismillah sudah. Wong yang tidak tatuan kadang tidak terima sholatnya, kan gitu ya. Tapi juk mari ngenom langsung abojeng, akhirnya duhurnya 8 rakaat yang tak remare itu. Ya yang jelas apa? Saya dilangkap, dipetung anak-anak muda banyak jamaah saya. Bekas peminum, narkoba, bandar. Mereka semua adalah berlian yang jatuh ke dalam selokan. Tugas kita ngambil, kita bersihkan biar kembali kepada harganya yang tinggi. Jangan terus dibuang. Kadang tat ustad ini baru keluar pondok ngetelak orang ketatuan, ngetelak anak-anak ngode cangkruan, sudah dipandang elek sudah. Aja megege, biasa. Saling merangkul. Akhlak itu yang tua mencintai yang muda menghormati yang tua. Benegur setoa kepengen dihormati, jok po mesepum pian, matro hormaten, tapi tidak bisa menyikapi diri, menempatkan diri supaya pantas dihormati. Ya, orang yang dipanggil kiai, dipanggil ustadz belum tentu ulama. Ya, belum tentu. Sampean baru mimpin tahlil ada kematian, mimpin bacaan Yasin, olok tak oleh pun. Tat, setak, biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, mungkin di sini sedikit orangnya tidak apa-apa sih. Biasanya banyak saya tat ustad, masjid, takmir, pak gune gigirin. Beb nanti orang pas tak lebur kempian beb, orang pas ngosok beb, tak ngurus saya. Saya datang ke sini bukan untuk marah-marah. Saya datang ke sini benih alako bul. Saya dakwah saya bukan untuk hidup, tapi hidup saya untuk dakwah. Bulu tak nyari PC, bulu tak nyari keleburin orang. Yang saya harap apa yang saya bawa bisa bermanfaat untuk panjenengan. Jikalau tidak bisa sampean ambil semua, jangan tinggalkan semua. Ambil minimal 1, bawa pulang sebagai rasa syukur, sampean didudukkan di tempat yang baik. La in syakartum la azidannakum, nanti ditambah sama Allah. Makanya jangan sombong. Kalau ada pengajian tojuk bener, cuk rokok ngomong di anu di megege. Biar man eolok kancana nyaman iku, cong. Woi, man si eolok Israel di remam bian. Cong noleh malaikat bejena mate bian. Mati dalam keadaan lalai. Naudzubillahi min. King bagus antingan, ngejem. Antingnya begilap-gilap. Umur berapa ente?
Sudah nikah? Wah cepetan, Dajjal para toron. Abin nyong, abin. Tak sare akhir ke Ustaz Ruspo itu ya. Selalu ala Nabi Muhammad. Ya di bulan Syawal itu banyak fitnah yang tersebar. Apalagi ini kedingagi nih kayak tahun kemarin ini musim-musim Konoha itu kan jarang orang-orang silaturahmi. Biasanya yang punya media sosial, foto keluarga, anak istrinya perempuan-perempuan diupload di Facebooknya, diupload di Instagramnya. Sampean perlu tahu, ada sosok wanita, sholatnya berdosa, makannya berdosa, mandinya berdosa, tidurnya berdosa, apapun yang dilakukan dia tetap dihitung dosa. Wanita seperti apa ini? Wanita yang memajang, menyebarkan fotonya di media-media sosial. Melet foto mah nggak olar. Apalagi yang pakai aplikasi itu apa? TikTok. Beda sendik kan tuh. Oh. Apa? Bunyak Sarah dong. Bagus. Jadi petinggi pendeki meraja nggih. Bagus. Korupsi banyak dong. Sallu ala Nabi Muhammad. Hati-hati. 10 tahun yang lalu kalau sampean kelihatan orang joget-joget di pinggir jalan, sampean sebut orang apa itu? Oneng kembian ki, oneng ki. Sekarang gilanya online bu. Sabuk habina joget nggak olar. Itu bukan apa adanya, filter apa bote itu, peratin, asli nabek celeng gitu ya, bilet melet apa saya sare bimpian apa malam gila, suami sampean kerja banting tulang sampai apeluan koneng, meliakin sampean internet paketannya dibuat untuk sesuatu yang menimbulkan fitnah, bikin dosa jariah untuk sampean punya keluarga, punya suami. Ya, maka dari itu ambu. Jangan bikin video joget-joget di Facebook sampean sebarkan foto sampean din meredin itu jadi fitnah. Buat apa? Ambu. Leren ya. Bu. Leren. Lalu yang terakhir tentang Syawal ini, jangan jadi penipu di bulan Syawal. Oneng empian penipu bulan Syawal. Oneng ndak? Tak oneng. Bleka kongguan i sinemarning. Bahaya itu. Ya. Mana saya dia teng toa, ada gina. Ki atamoy kecombokan empian nyongok mak kongguan nyare wafer kok buka marning. Tak ekakan songkan, ekakan resiko. Aroman ekakan cekak bu ke gusin bu. Mulai kayak gigi nih kau orang bon. Gi, man rengginang bu. Man marning. Cok bleka kongguan buka marning. Waduh haria. Ki gak megege sampean. Kongguan sudah 4 tahun yang lalu beli sudah. Bekoneng-koneng tak jelas itu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ampun, marepon. Jam berapa ini? Kol 10. Hah? Kol sanga. Sekarang kita bicara tentang haul. Ya, tentang haul. Jadi kalau kita bicara tentang haul, maka arahnya adalah kepada orang yang meninggal dan orang yang mengadakan tasyakuran untuk orang yang meninggal. Oke. Hol itu ada 2 biasanya. Yang pertama, holnya para walinya Allah. Holnya para kekasihnya Allah. Nah kalau holnya para kekasihnya Allah ini, yang sampean harus fokuskan yang pertama pembacaan tahlil dan doa. Kenapa? Bukan karena beliau butuh, tapi dengan disampaikan bacaan tahlil sampean kepada para kekasihnya Allah, insya Allah sampean dipandang oleh para kekasihnya Allah. Yang kedua manakib.
perjalanan kisah hidup para kekasihnya Allah. Ambil pelajaran bagaimana Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hafid Togosari, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Karena apa? Dari apa? Dipelajari dan diamalkan di rumah. Ya, jadi kalau halnya para kekasihnya Allah, kita ngambil manfaat dari acara-acara tersebut. Ya, jadi biar singkat saya sudahi. Lalu yang kedua, acara hall dari orang tua atau keluarga kita. Kalau yang meninggal pasti dapat manfaat dari pahala sodako, silaturahmi yang ada karena sebab acara tersebut. Lalu apa yang didapatkan oleh orang yang masih hidup? Kalau ada acara hall seperti ini, apa yang sampean dapatkan? Coba saya pengen jawab sampean. Malah ada guna, malah beda guna sampean tojuk nih. Kalau acara hall seperti ini kan acara hall juga. Napa saya sampean dapat? Apa yang sampean dapatkan? Apa? Pelajaran apa? Ganjaran? Ya mak tahu bi ganjaran bian. Nasihat terbaik. Nasihat terbaik untuk kita itu adalah kematian. Kalau sudah bicara hall berarti adanya kematian di situ. Yang nunjukkan apa? Saya dan sampean bakal kiai mati, ustadz mati, pejabat Habib mati. Wah mencik senengnya lek saya mati. Dokter mati ya Bu? Dokter mati jangan Ibu. Mantri mati, pejabat mati. Semua orang bakal merasakan mati. Pertanyaannya, apa yang sudah sampean siapkan untuk kematian yang akan datang? Apa? Sampean untuk dunia yang mana tidak bisa tahu cuma berapa tahun. Saya punya ada satu kerabat dari orang tidak punya. Beliau merantau kurang lebih 10 tahun ke Kalimantan. Pulang bisa bangun rumah, bangun toko, beli tanah, beli mobil. Tidak nyampe setahun makan duren, darah tinggi naik, mati Bu. Belum bangun rumah satunya belum jadi. Apa yang dia usahakan bertahun-tahun belum dinikmati, tapi kematian sudah datang. Kematian itu tidak punya jadwal. Banyak orang janjian pagi, malam atau siang sudah diumumkan di musola. Lalu apa yang sudah kita persiapkan untuk itu? Apa yang sudah kita persiapkan sebagai bekal kematian kita? Selama ini kan kita hidup seenaknya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mana Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah golongan yang paling rugi. Siapa ini? Alladzi dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Mereka yang merasa perbuatan di dunianya sudah paling baik. Sholatnya, sodakonya, hajinya, umrohnya, puasanya sudah merasa paling baik. Tetapi apa? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Di hadapannya Allah, di akhirat ada artinya. Sholatnya tidak dapat pahala apa-apa, puasanya tidak keterima, sodakonya tidak ada pahalanya, hajinya tidak keterima. Tetapi dia jalankan di dunia karena beberapa sebab, di akhirat tidak ada arti. Contoh, ada orang sholatnya 5 waktu di masjid, sholatnya 5 waktu, tapi colon sanrasan sampai 10 bekto sehari. Keluar masjid ngerasani orang, di dalam masjid kok rokokan, di dalam masjid ngerasani orang, keluar masjid ngerasani orang. Orang sholat itu, orang yang mendirikan sholat, menghidupkan sholat bukan di waktu sampean sholat, tetapi saat sampean selesai sholat. Bisa ndak sampean betul-betul menjaga apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran tentang sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu harusnya membentengi sampean dari perbuatan yang keji dan munkar. Bukan karena sholatnya banyak, sombongnya tambah banyak. Napa boleh biasa orang-orang secena keceleng itu, suka ngafirkan orang, suka bid'ah-bid'ahkan amalan orang. Yang disebut bersinar keningnya itu nyeneng no dilihat, murup betul-betul benar celeng. Haji area umum, menhaji area umum. Haji sekarang berapa juta haji? Pak Polo paling gih, Pak Polo
berangkat haji, pulang haji, sapa bi tetanggena. Le kapan datang? Bener anak sapa jong. Anjak bener kapan datang? Colok tadi atoran bener. Bukan apa le? Engkau repak polo juta jong haji jong. Cik olok le tadi atoran bener. Olok abah, olok haji. Menak naik haji tak gelem olok le, tak gelem olok cak. Minta olok abah, minta olok kaj. Empian mereka ke Baitullah bener nyari nama. Sampai ini ke Baitullah nyari pahala. Mentero nambahnya mampian datang ke Pak Kades. Tambah ada nama sampai itu H titik A sapam Yanto gitu. Abah Haji Yanto. Tahu saya ke Mekah ampian. Berangkat ke Mekah cuma untuk nyari nama. Bukan nyari pahala, bukan memperbaiki hatinya. Ini yang banyak terjadi di kalangan sekarang. Wah kesetrum sampean. Setrum tuh. Berempar haji nampian Pak. Ya Ustaz, setong dua. Mak senekam ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Amalan-amalan yang kita lakukan ini, jikalau tanpa ilmu, jikalau tanpa ketulusan, jadinya seperti itu. Cuma berbentuk di dunia, di akhirat tidak ada artinya. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, harus betul-betul kita ini membersihkan hati kita. Belajar betul-betul tentang agama kita, supaya setiap amalan yang kita lakukan bisa manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Pon mare pon masalah hol pon malam nih kabon ki macam seneng ngampen man parak mari ampian man beda orkes bekol setong detek ampian tak boleh cak nyaman ada penyanyi naria begini-gini sampean. Lalu yang kedua tentang imtihan ini di sini kebanyakan wali murid, ini kebanyakan di sini adalah wali santri. Ada sedikitnya 4 hal yang akan membawa Wenda. Tak pikir inti Muhammadiyah atau Wahabi Pak TN ini. Ada sedikitnya 4 hal yang harus diperhatikan biar para penuntut ilmu ini menjadikan ilmunya barokah. Yang pertama adalah mondokkan, sekolahkan anak sampean kepada guru-guru yang arif, guru-guru yang berakhlak, yang memiliki guru yang arif, guru yang arif sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Congok guruna, bukan lihat pondokannya, bukan lihat TPQ-nya, jangan lihat besar atau kecilnya, tapi lihat siapa pemimpinnya. Kebanyakan sekarang ini para tokoh agama, mereka jual agama untuk dunianya, bukan untuk akhiratnya. Deketi pemerintah, deketi lembaga untuk dapat sumbangan. Saya katakan, jikalau ada pondok, temboknya keliling dengan tinggi 10 meter, santrinya ribuan, yang mimpin bawa mobil mahal, jamaahnya ratusan ribu, tetapi saat dia diam dengan keadaan tetangga-tetangganya, kiainya makan daging, tetangganya akan karak. Kiainya kenyang, tetangganya lapar. Demi Allah, tidak barokah itu tempat. Karena Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya yang mulia, demi Allah kata Rasulullah, demi Allah, tidaklah beriman seseorang yang perutnya kenyang tetapi tetangganya lapar. Tokoh agama itu, ustadz itu, guru itu harus lebih ngasor, lebih ke bawah, datangi umat, datangi masyarakat. Bukan kayak Ka'bah, cuma mau didatangi duduk pakai kepean gini, kayak walang. Datangi masyarakat ini, karena banyak masyarakat ini salah kaprah, banyak masyarakat salah paham karena kurangnya ilmu dan pendekatan dari tokoh agama. Contoh,
Ini contoh. Balik kepada hal tadi, balik tentang kematian. Di sini kalau ada orang mati, orang meninggal, biasanya dikasih itu sandingan. Ki, dek remah sandingan itu. Ya apa? Beri nasi rawon ki. Mbana tak gelem kretek cong. Cek beri kretek. Beri teh ki. Diki mereka akan tikus. Mbana datang cong. Kama ambian. Neka caan reng lambe beb. Caan reng lambe neka. Cek kalak kabi, cek buang kabi. Kanjeng Nabi reng lambe, Fir'aun ki reng lambe, Wali Songo reng lambe, Mina Jinggo ki reng lambe. Sera sempen kalah ilmun nah. Napa boleh beda lagu saya anyar nih kak, saya viral nih kak. Ben malam Jumat keluarga dateng ke compoan, neka mate bener rekreasi. Beri sandingan, beri biasanya lode, beri rapurap, judes pedes sambal cong mbak sakit tabu. Mun karena kir geliyeng bu, budi remah orang nih. Napa orang lambat tak beri sandingan? Apa ada dalilnya? Ada. Makanya belajar supaya tahu niatnya. Caranya mungkin sama tapi niatnya berbeda. Jadi maksud sandingan itu kalau ada saudara sampean meninggal, sampean kasih nasi atau beras, ditaruh telur atau lauk pauk, diberikan kepada fakir miskin, pahalanya dijadikan sandingan untuk yang meninggal. Bener sabu kamarah, beri lilin, mata beri HP, beri wifi, beri mbian. Kan kita tadi, sallu ala Nabi Muhammad. Lah ini terjadi karena apa? Karena tidak mau deketnya tokoh agama. Para ustadz kadang takut mau nyampaikan hal-hal seperti ini, takut kemoso. Diki kemoso, diki tak esapa, diki tak onjeng boleh. Ini yang ditakutkan. Nah ini harus disampaikan biar umat tidak terlalu jauh dalam kesesatannya. Ada lagi kalau seandainya yang meninggal orang perempuan, yang mandikan kadang orang laki, kadang bukan mahramnya yang mandikan. Di sini gitu ndak? Siapa yang mandikan kalau perempuan? Oh, saya kesempatan perempuan juga, beb. Bener setong megege, men. Manreng lake nggih. Nggih. Bede saya nyongok ramanten itu. Saya ini boleh nih kak, saya ini dididik di Embong pak, kumpul bincang orang, duduk dengan banyak masyarakat. Kalau ada orang meninggal biasanya orang laki, perempuan nyongok biasanya lagi. Kene, apa nak kene? Merah gelem bian. Kadang mana saya matereng bine, saya laki nyongok kadang tetangga lagi. Kisut. Bek mengkerut sedia. Nah, apa namanya mengkerut? Ada anu. Kadang tat ustad taman saya matereng bine eradin bedaya ada. Ngereng malebula saya mandi. Butacan Habib tak oleh cong. Bu entah oneng ilmu na jong. Torot bacaan ustad nih. Coba saya mate kero. Tat tolong tat mandiin tat. Oh tak oleh haram. Dek remam pian nih. Coba sampean rasakan di kalangan umat ini. Dulu kalau ada orang meninggal, diangkat ini keranda dari rumah, sudah diiringi kalimat-kalimat dzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai ke kubur itu. Sekarang hampir tidak ada. Coba sampean lihat sudah sekitar sampean. Para tade sudah pak. Yang ngubur pakai katok pendek, bikorokoan, ngomong sendiri tandi atoran nih kak. Karena apa? Ruh orang yang meninggal itu melihat keadaan masyarakat, keadaan keluarga dan saudara yang mendampingi. Kadang ya sakarepnya sendiri, nangis mereka. Makan di samping jenazah haram itu.
Kalau mau makan sampean di belakang rumah, jangan di samping jenazah makan, tidak boleh. Kan seneka Ustaz Ki? Tidak boleh. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Dan ini ingin saya sampaikan juga. Jadi supaya bermanfaat ya. Jadi ilmu itu kita bicara ilmu, maka kita bicara sesuatu yang bisa kita jadikan cahaya penerang untuk jalan kehidupan kita. Orang kalau ada kawinan wajib koleman apa enggak? Wajib ngamplop apa enggak? Wajib enggak? Saya ras kebiatoran. Wajib ngamplop apa enggak? Amplopan itu kesadaran diri dari tetangga atau saudara yang ingin membantu saudara yang ada perlu. Makanya tidak boleh sampean kalau kawin mantu terus tonjokannya rokok, ngonceng orang yang rokok. Setia Surya rokok bu, 3 lekor. Beda orang ngonceng neka, dateng ki pak, congok 30 dikit dia. Laser roh, menyabak 20. Ayo, pas saya buka bimpian pas koleman, Ustadz Ruspo, 20. Arya nambeng akan Arya, rogi kok. Dia tengen bimpian, besoknya didatangi seporan, natat, boleh tonjok Surya, tat, bimpian nyabak 20, rogi 3.000 boleh. Ini aturan dari mana? Belum lagi kalau yang koleman dicatat kadang namanya. Ini bukan bantuan otang sampean berarti itu. Ini salah apa benar coba? Hah? Salah. Sampean kawin sampean yang seneng tonggonya gliyeng. Banyak itu orang-orang saya kadang sambat, biasanya hari-hari besar Idul Adha apa biasanya ya kalau kawinan itu ya. Itu kadang aduh beb, koleman beb 7 tempat. Kasak 50, kasak 100, kasak 50 tadi bojoran beb. Ini loh, jadi ayo gitu loh. Kita berpikir cerdas gitu ya. Jangan asal seenaknya. Kalau sekarang buat satu orang 50.000 itu kecil, buat yang lain kan belum tentu kecil. 30.000 itu sudah cukup buat belanja. Masak sop bergedel sambal kecap dadar telur tahu tempe sudah itu. Beda konjengan aduh beri akin ke orang. Saya beri tonjokan rokokan tali jagat. Jual nih kak, jual tali jagat susun tambahin poles konek kebi koleman kembian. Pelengen akhirnya orang. Nah ini di kalangan masyarakat kita jadi hal biasa karena dianggap tidak ada urusan dengan ibadah. Tapi kalau sampean bikin tetangganya sampean sumpek, bikin tetangga sampean repot, bahaya juga. Ya, jadi ada banyak hal, pelan-pelan sudah kita rubah, mudah-mudahan ada kebaikan di situ. Amin ya rabbal. Terus tahlil, ya. Ini kembali lagi saya bahas tentang guru. Kenapa kok ke tahlil? Karena ini tugasnya seorang tokoh agama untuk nasihati. Tahlil itu hukumnya apa? Nahlili orang yang sudah meninggal hukumnya tidak wajib. Hukumnya bukan wajib. Tetapi kita mewajibkan itu. Karena apa? Sampai jangan mikir kenapa kok tahlilan 7 hari 40, 100, nyewu. Kenapa? Oneng ben. Kita oneng beb, norok beb. Lah inilah akhirnya. Ya, kenapa saya bahas tahlil? Ada di kalangan masyarakat kita saat kepaten dia tidak punya apa-apa. Tahlil, ngasih makan, tujuannya supaya pahala sodako, pahala dzikir ini dihadiahkan untuk mayit, dihadiahkan untuk yang sudah meninggal. Kalau untuk dimakan sendiri tidak ada, kok dipaksa sodako sama sampean? Reng tandi, ya pahami, kayak dingakin. Orang ndak punya kepaten ngadakan tahlil sampai utang-utang tahlilnya haram. Bahwa dia untuk makan sendiri tidak ada. Paham maksud saya sampai? Benar tahlil haram.
Tahlilan bukan haram, bagus. Tetapi kalau orang tidak punya, mentah tahlil kocain bembian. Oh, mbana mate, bapan mate, tai tahlilin, pancen birket ruah, empian gendeng. Are-are yang tandi, orang tidak punya. Kalau sampean ada orang ada tahlil, suguhannya cuma air putih. Ya apa sampean kira-kira lagi? Teroneng saya. Aca camen budin. Pancen birket ruah. Hai botek. Bahkan seandainya disuguhin nasi pecel tiap hari tak datang boleh samen. Mata datang mas. Sakit. Bun are saya pecel. Saya pecel genjer sih pecel genjer. Ampiane kan niat doakan tetangga saudara bener terus bedukan bu. Saya cari bedukan. Sogoin kok disogoi kolek asro. Diabetes naik kok. Benare kolek lolo. Ampean menterongakan ke berung bener ketahlilan. Kalau sudah masuk 7 hari tak sama sarale. Buat apa mas? Berkatan deki. Kama ambian. Kalau ada orang tahlil 3 hari boleh ndak? Hah? Boleh. Boleh gitu ya. Ya jadi jangan terus dibingung-bingungan. Ini ya ini. Hari pertama ada orang meninggal, sampean amal, sodako, ngadakan tahlil. Maka pahalanya itu akan bertahan 3 hari. Hari ketiga maka akan bertahan 7 hari. Para kiai kita ini baik, tidak mau ngerepoti. Sebetulnya dari 7 ini ada 25 hari harusnya. Tetapi langsung ke 40 hari. Kalau untuk orang tua yang sudah meninggal, bukan tahlilan kewajiban kita, tapi terus ingat, terus berbakti setiap saat. Habis 7 hari lah kelopain sudah kereng tuana sudah. Nanti 39 hari baru ingat, nyiapno untuk 40 hari. Setiap hari sampean harus beramal baik, karena kebaikan yang sampean lakukan akan jadi hal baik untuk yang sudah meninggal. Begitu pula maksiat yang anak-anak lakukan akan nyampe kepada orang tua yang sudah meninggal. Khalas selesai. Malam saya ini beda acara boleh. 10:30 pun. Setengah 10. Bula acara kalau 10 nih kak bu. Ki kare telok nih kak jelasakin deh bula nih kak. Kayak Samsul tidak kesirap tapi ya. Peringkes biasa peringkes sih. Yang kedua dan ketiga adalah orang tua. Yang mana yang bapak nyari nafkahnya yang barokah, ibunya berdoa dengan tumak nina di rumah untuk anak-anaknya. Mari wes dulu wes ya. Saya soalnya ada acara mari ya. Sejam nih kapon saya ya. Soalnya ditunggu orang kesian, ditunggu orang. Kalau udah ditunggu orang saya menempian tero abek abit, kalak manto bule. Ki benar pun bule ceramah ki. Jagain beb, jaga beb. Assalamualaikum. Benar itu saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Untuk bapak dan ibu ini ya, satu. Kita langsung ke yang sehari-hari sudah. Di sini ada yang ngubu ayam di sini. Ngobo aja beda. Beri kandang bimbian. Hah? Beri kandang. Ecul bimbian. Ya, tonggonya pagi-pagi ngepel sapoan. Aben keluar lah beda teletong sudah. Bertaina aja. Siapa orang yang menyinggung, menyakiti hati saudaranya, maka dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah sampai jadi debu. Berapa orang yang tersinggung karena ayamnya sampean? Lalu ayamnya dijual, uangnya dibuat bayar SPP di Ustadz Ruspo. Ya tak ada di Ustadz Anambian. Keluar paling lako plewut. Karena apa? Nafkahnya tidak barokah. Empean menterong ngobu ajem, gebi kandang. Mentandi pes saya jual aja mah gebi-gebi kandang. Saya rasa nang beb yang biane kandang gelu sementara. Sampai di PSM lah aja boleh. Mentandi kandang jangan ngobo aja mah agak megege empian.
tetanggana lah geruweng bu luar bu, empian kir. Jadi apa mbak? Pon mare pon ya. Lalu yang terakhir keempat adalah anak-anak yang kita dudukkan di lembaga-lembaga pendidikan. Lihat pergaulannya, lihat HP-nya, kemana dia mengarahkan hidupnya, mengarahkan dirinya, dilihat. Karena banyak khususnya santriwati. Saya punya jamaah banyak yang punya anak-anak perempuan perawan-perawan itu pulang pondok yang ada di HP-nya cuma TikTok, yang ada di HP-nya cuma artis-artis Korea, artis-artis kafir. Ini yang ada. Orang tuanya mondok no itu sampai jual compok, jual sabe, keluar anak tak jadi apa. Kan buang-buang waktu, buang tenaga. Ya. Cari guru yang baik untuk anak sampean, jadilah orang tua yang soleh-soleha untuk anak sampean. Dan yang keempat, lihat sampean pantau pergaulan anak-anak sampean. Ya, mudah-mudahan barokah. Saya minta maaf kurang lebihnya ya. Jadi karena biasanya saya tidak pernah ngelihat waktu kita orang ini. Karena ini yang punya acara juga salah satu jamaah, salah satu guru, salah satu orang tua saya di acaranya jam 10. Yang mudah-mudahan barokah nyampe ke tempat beliau. Sebetulnya saya tidak ada jam kalau untuk nyampaikan. Telur are ya. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Cuma karena dibutuhkan sama orang lain, mudah-mudahan ada manfaat. Ya, minta maaf kurang lebihnya. Ya, jangan kalau seandainya tidak bisa sampean ambil semua, maka jangan tinggalkan semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tutup ini minta waktu 1 menit. Ya, minta waktu 1 menit untuk semuanya. Untuk semuanya. Jadi diikuti apa yang saya sampaikan. Tojuk gelu. Tojuk. Tat. Duduk dulu. Ayo duduk dulu. Saya apa namanya Ustadz. Kok pengkau dengan togi. Bagul. Jek, man ibu itu ibu Sera itu. Pesan neka roka. Enggak, dari tadi saya tuh ngadep ke sana bukan apa, Bu Ibu kantok enggak Bali. Ojo seneka. Wah, yampian ya. Nganggo handbody napa ampian? Ojo ngene. Makira lajeng klambi ampian menetarik seneka, Bu. Pakun auro tang tela. Farises di mana-mana nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi semuanya tojuk gelu diikuti, saya berharap kalimat ini bisa membawa kebaikan untuk kita. Semuanya saya minta semuanya mengikuti setelah saya ucapkan, semuanya mengikut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Ya, sekali lagi kalau tidak bisa sampai ambil semua, maka jangan tinggalkan semua. Ambil minimal sedikit 1 atau 2 dengan niat mengamalkan. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan semuanya menjadi hamba yang terbaik, menjadi umat yang terbaik. Semua anak didik dan pendidiknya menjadi anak didik dan pendidik yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami sampaikan terima kasih. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau Al-Habib Ja'far Hadi bin Hussein Al-Hamid yang datangnya dari Kaliwining bisa menjadi ilmu yang bisa kita memperbaiki diri kita sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pendakwah